Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih meneruskan membaca hadis kitab Riyadhus Shalihin yang disusun oleh Imam Nawawi. Kemarin kita membacakan salah satu hadis, dua hadis kemarin ya, bab taubat. Kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk selalu bertobat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wastaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih. Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, kemudian bertaubatlah kepadanya. Ya, mohon ampun. Jadi di sini ada dua makna. Mohonlah ampun kepada Tuhanmu ketika kita melakukan kesalahan, ya, dan bertaubatlah kepadanya. Meninggalkan daripada kesalahan yang kita lakukan. Dan bab taubat ini seorang nabi saja, Rasulullah SAW, kemarin hadis sudah kita bacakan. Salah satu riwayat Bukhari, Rasulullah SAW tidak kurang 70 kali beristighfar. Dalam riwayat Muslim tidak kurang daripada 100 kali. Ya. Ini dalam riwayat Muslim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Anil Agharrabni Yasaril Muzanni radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas tubu ilallahi wastaghfiruhu fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah. Al-Aghar bin Yasar Al-Muzani radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, hai manusia, bertobatlah kepada Allah dan mintalah ampun kepadanya. Sesungguhnya aku bertobat 100 kali dalam sehari. Masya Allah. Seorang Rasul, seorang Nabi yang sudah dijamin masuk surga saja masih bertobat. Apalagi kita, ya, manusia yang penuh khilaf, yang penuh salah, harus selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang-orang yang selalu bertobat ini nanti akan banyak diberikan nikmat. Dan salah satu nikmat yang Allah berikan itu adalah nikmat syukur. Jangan dipahami nikmat itu cuman dapat duit banyak, dapat buah-buahan, dapat makanan yang kaitannya dengan duniawi. Padahal ada nikmat yang sangat besar yang tidak Allah berikan kepada semua manusia kecuali hamba-hambanya yang dipilih. Apa itu? Nikmat syukur. Jadi nikmat syukur itu kita selalu tenang, selalu bersyukur kepada Allah akan segala apa yang Allah berikan. Senang. Nah, juga sebaliknya ketika kita belum mendapatkan nikmat syukur, hidup kita ini susah. Hati gelisah. Ya. Ini pentingnya taubat nih. Jadi kalau orang selalu bertobat kepada Allah ini akan banyak diberikan nikmat. Di antara nikmat yang Allah berikan adalah nikmat syukur. Dan orang yang selalu bersyukur kepada Allah itu hidupnya selalu bahagia. Kan orang hidup di dunia ini yang dicari kebahagiaan. Orang cari duit banyak, cari jabatan, cari popularitas. Apa popularitas itu? Ketenaran ya. Nah. Seakan-akan di situ ada kebahagiaan. Ya. Kalau dia bukan tergolong orang-orang yang selalu bertobat, gak akan mendapatkan nikmat, gak akan mendapatkan kepuasan, kesenangan. Karena kesenangan itu akan didapatkan dengan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara mendapatkannya? Selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau orang belum mendapatkan nikmat syukur itu akan membahayakan buat dirinya dan membahayakan orang yang ada di sekitarnya. Loh, apa kaitannya dengan orang yang di sekitar? Ada, karena kita bermuamalah dengan orang sekitar.
Karena mungkin dia kurang bertobat dengan sesungguhnya taubat, lalu Allah belum memberikan nikmat syukur kepadanya. Jadi orang yang belum mendapatkan nikmat syukur itu biasanya ya, dengan orang sekitar itu yang dilihat itu adalah kekurangan, kebaikan orang lain. Ketika orang lain gak berbuat baik, dia enggan untuk berbuat baik, bahkan suka menuntut. Begitu. Ini sering terjadi biasanya para anak dan para istri. Makanya dalam Al-Quran itu ya, ketika Rasul Muhammad SAW menemui satu kelompok, satu kerumunan gitu. Siapa kerumunan itu? Ibu-ibu. Wahai para wanita, bersedekahlah, karena di neraka itu banyak kaum wanita. Para wanita itu kaget, ya Rasulullah, kenapa bisa demikian? Iya, kata Rasulullah, karena wanita ini banyak yang kurang bersyukur kepada Allah akan kebaikan suami. Sama dengan anak, banyak yang gak bersyukur kepada Allah akan kebaikan orang tua. Jadi orang yang belum diberikan nikmat syukur ini akan membahayakan orang yang sekitar. Apa bentuk bahayanya? Bisa merusak amal orang sekitar. Contoh, kalian punya orang tua kalian sudah berbuat baik dari kecil. Sejak kalian dalam kandungan, dipikirkan tentang kesehatannya. Kalau sakit sedikit aja bingung bagaimana caranya untuk mengobati, diurusin tuh. Terutama ibu yang ngurusin kalian. Kedua orang tua laki-laki yang mencarikan nafkah. Ya, mulai tumbuh menjadi anak, tumbuh menjadi dewasa, mulai bisa ngomong, Masya Allah disayangnya luar biasa. Begitu sudah mulai bisa berpikir sedikit, disekolahin, bahkan dipesantrenin, kalian biasanya nih para anak menuntut pada orang tua. Orang tua kurang perhatian, orang tua tidak adil, orang tua, wah macam-macam tuduhannya sama orang tua. Minta sesuatu nggak dikasih, dibilang pelit dan macam-macam. Nah, sehingga orang tua itu bisa kepancing, karena orang tua bukan malaikat yang bisa sewaktu-waktu salah. Kepancing, marah. Enak aja dibilang saya sebagai orang tua nggak memperhatikan kamu. Emang dari kecil akhirnya disebut-sebut tuh kebaikan yang dilakukan sama anak. Mungkin nggak itu terjadi? Sangat mungkin, siapapun dia. Jadi orang yang tidak bersyukur kepada Allah itu akan membahayakan orang sekitar. Ya, makanya kalian sebagai anak ya harus berjuang untuk selalu bersyukur kepada Allah. Diminta ya, nikmat syukur itu diminta. Jadi jangan minta nikmat, ya Allah minta duit yang banyak, ya Allah minta jabatan, ya Allah minta buah-buahan. Ada yang lebih besar daripada itu. Apa? Nikmat syukur. Ya Allah, berilah aku nikmat syukur, golongkan aku hambamu yang selalu bersyukur kepadamu. Karena orang yang selalu bersyukur itu akan memberikan kenikmatan, ketenangan, kebahagiaan orang sekitar juga. Baik. Ya, untuk mendapatkan nikmat syukur itu adalah salah satunya selalu bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubat yang sesungguh-sungguhnya taubat, ya. Baik anak-anakku, itu yang sedikit bisa Abi sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, dalam riwayat Bukhari Rasulullah mengatakan beristighfar, bertobat tidak kurang dari 70 kali, dalam riwayat Muslim tidak kurang dari 100 kali. Mudah-mudahan bermanfaat. Baik, 10 prinsip dasar. Yang pertama, jaga sholat jamaah bagi laki-laki di masjid, perempuan tepat awal waktu, ya. Yang kedua, berbakti kepada kedua orang tua. Masya Allah, apapun yang terjadi pada orang tua nak, selama tidak diperintahkan dalam maksiat, taat berkah hidup. Kunci sukses hidup itu satu yang gak bisa ditinggalkan, taati orang tua, jadikan orang tua sebagai raja. Walaupun dia maling, penjudi, pembuat dosa besar, kalau dia menjadikan orang tua sebagai raja dan ahli sedekah, dia akan sukses hidup di dunianya doang. Kalau pengen sukses di dunia akhirat, ya ikutin aturan Allah. Ini berbicara tentang sukses duniawi, ya. Yang ketiga,
takzim sama guru. Yang keempat, la tahdab walakal jannah, jangan marah bagimu surga. Yang kelima, laisa minna man lam yarham shaghirana wa yuqir kabirona, menghormati yang tua, menyayangi yang kecil. Yang keenam, kalau sudah berumah tangga taat suami, ya. Wanita yang taat suaminya bisa menjaga kehormatannya, menjaga sholatnya, puasanya, ya. Nanti kalau meninggal dunia surganya suruh milih sendiri, dan ini nggak mudah, ya. Perempuan itu nggak usah pecicilan harus kesana kemari ini dan itu, udah di rumah didik anak yang benar, taat suami, menjaga kehormatan, jaga ibadah, surganya suruh milih sendiri, ya. Masya Allah, ya. Yang ketujuh, rajin-rajin infak dan sodakoh, jangan pelit, ya. Orang yang sodakoh itu diampuni dosanya, dilipat gandakan rezekinya. Yang kedelapan, hindari makanan subhat dan haram. Dan yang kesembilan, jaga militansi dakwah balihu ani walau ayah. Dan yang kesepuluh, hindari dosa-dosa kecil, terutama dosa-dosa besar. Apa itu dosa-dosa besar? Yang pertama musyrik, naudzubillah. Yang kedua menyakiti atau durhaka terhadap kedua orang tua. Nah, ini para ulama menggolongkan dosa besar. Urutannya setelah musyrik. Dan yang ketiga membunuh. Masya Allah. Jadi urutan kedua, membunuh tidak ditaruh di urutan kedua, tapi durhaka pada orang tua. Nauzubillah, jangan sampai terjadi. Ya. Yang ketiga, minuman khamar, orang mabuk-mabukan, ya, dan masih banyak dosa-dosa besar, riba, ya, itu dosa besar. Hindari dosa-dosa kecil, terutama dosa-dosa besar, ya. Mudah-mudahan kalau kita bisa melaksanakan ini semua, insya Allah bisa jadi menjadi waliullah. Tahu waliullah? Orang yang dicintai oleh Allah, kekasih Allah. Mau nggak jadi kekasih Allah? Masya Allah. Ya, insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Yo ayo ngaji. Masa nyanyi belakangan, mestinya pertama. Kita tutup aja, ya. Dengan doa kifaratul majelis. Astagfirullah, astagfirullah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah tetap semangat. Takbir. Allah.